Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Jaima, kelas 12 DPB 1, ingin menceritakan kembali novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruh adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang berlatar tentang sebuah desa yang bernama Dukuh Paruh. Desa Dukuh Paruh ini telah mengalami kekeringan selama 7 bulan. Sepasang burung bangau pun tidak akan menemukan genangan air sebesar telapak kaki karena kekeringan ini. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati yang menjadi bercak-bercak hijau di sana sini adalah korokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Di bagian lain, terdapat seekor burung pipit yang sedang mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya ada seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini membuat suara desau. Jerit pipit kecil ini terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu dari burung pipit pun berterbangan. Pembunuhan terjadi di atas langit Dukuh Paruh yang lengang itu. Pucuk-pucuk pohon di pedukuhan sempit itu pun bergoyang, dan daun-daun kuning pun serta ranting-ranting yang telah mati pun jatuh. Karena kekeringan ini membuat kekurangan air bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di Dukuh Paruh. Pohon dadap juga memiliki cara hampir sama bagi penyebar jenisnya. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berhembus, tampak seperti ratusan kupu-kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. Dari tempatnya itu dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruh hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah, hampir 2 km panjangnya. Dukuh Paruh kecil dan menyendiri. Dukuh Paruh yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon, moyang-moyang yang semuanya adalah moyang dari Ki Seca Menggala, seorang Bromo yang sengaja mencari daerah paling suci sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Semua orang tahu siapa itu Ki Seca Menggala. Moyang mereka dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya. Kubur si Cimenggala terletak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruh, menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Seca Menggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruh berpusat di sana. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan cekraman akar ketela yang terpendam dalam tanah kapur. Kering dan membatu, itulah tanah kapur. Mereka terengah-engah, namun batang singkong tidak tetap didapatkannya. Sampai putus asa pun, seorang anak tidak menemukan akal. Kemudian 3 anak tadi yang bernama Rasus, Warta, dan Darsun berpandangan. Ketiganya mengusap telapak tangan masing-masing dengan tekad mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Urat-urat kecil pun akhirnya mulai putus, dan serabut-serabut halus pun terputus. Mereka perlahan melihat tanah itu merekah. Ketika akar terakhir putus, 3 anak Dukuh Paruh itu terjatuh dan terduduk. Sorak-sorak mereka senang karena singkongnya dan umbi-umbinya yang tercabut, padahal hanya sebesar jari yang tercabut. Adik Dukuh Paruh mengajarkan kerja sama antara anak laki-laki. Sebuah asa pun terhenti karena Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu. Tenaga memperebutkan ubi yang mereka cabut bertiga tadi. Harus ada yang menang atau harus ada yang mendapatkan ubi tersebut. Rasus dan Warta mendapatkan 2 buah dan Darsun hanya mendapatkan 1. Tak ada protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya. Asinnya tanah karena tercampur oleh kapur. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang, ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain.
Di bawah pohon nangka dia melihat Serintil sedang asik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan lidi dijadikan sebuah mahkota. Dan Serintil ini termasuk salah satu teman dari salah satu tiga anak laki-laki tadi, yaitu Rasus. Karena letak dukuh paruh di letak amparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak dengan jelas. Angin bertiup ringan namun cukup meluruhkan dedaunan dari tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Ketika daun kelapa kuncup, daun pisang yang masih menggulung, kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang mengirap itu. Buah-buahan tidak mereka temukan, serang pun seperti lenyap dari udara. Pada saat demikian harus melalai daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Cahayanya membuat bayangan temaram di atas tanah kapur duku paruh. Kehadirannya di angkasa tidak terhalang awan langit bening. Udara kemarau makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan menciptakan keakraban antara manusia dengan lingkup riahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain, dan berkembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, itu adalah semua milik saya. Dan saya juga menyadari bahwa kesalahan banyak terletak pada tugas saya ini, karena yang termasuk juga kata-kata saya kurang padu mungkin, tapi sekianlah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Ibu Gurning. Terima kasih, Bu.